bisulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Lay Spirit SNGM. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Suster Maria Sofia PNR. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Terima kasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati yang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita kali ini saya beri judul, "Yang keluar dari dalam hati, itulah yang menajiskannya." Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus sesungguhnya mau membantu semua orang, termasuk para muridnya, agar mengerti dan memahami arti kesucian di hadapan Allah. Dalam sejarah, selama berabad-abad, orang-orang Yahudi agar tidak tertular oleh kenajisan, mereka melakukan dan mentaati banyak aturan dan adat kebiasaan yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, kebersihan tubuh, bagaimana berkontak dengan orang yang berasal dari ras yang berbeda, atau juga yang berasal dari agama lain. Bagi mereka, orang yang berada di luar lingkungan hidup mereka adalah kafir, dan karena itu merupakan sebuah larangan untuk berkontak atau berelasi serta makan bersama dengan orang-orang kafir ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Yesus. Kehadiran Yesus membuka sebuah jalan baru. Bagaimana praktik untuk mencapai kemurnian di hadapan Allah, atau bagaimana orang bisa hidup dekat dengan Allah. Yesus berkata dalam Injil yang baru kita dengarkan, "Tidak ada sesuatu dari luar manusia yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang keluar dari dalam manusia, itulah yang menajiskannya." Ahli-ahli Taurat mengajarkan bahwa yang menajiskan datang dari luar. Yesus membalikannya, bahwa yang menajiskan bukan hal yang datang dari luar, tetapi yang datang
dari dalam diri manusia. Apa sesungguhnya yang ingin Yesus tekankan kepada kita? Yesus sesungguhnya ingin mengatakan bahwa kejahatan itu bukan datang dari luar, tetapi datang dari dalam diri kita jika kita memberi kesempatan. Dari dalam hati manusia muncul aneka dosa dan berbagai kejahatan. Di sini dikatakan bahwa dari dalam hati muncullah pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan, dan lain-lain sebagainya. Yesus menegaskan bahwa semua hal yang muncul dari dalam inilah yang menajiskan kita. Kadang-kadang kita merasa heran melihat orang yang rajin ke gereja, setia menerima sakramen-sakramen, terlibat dalam berbagai persekutuan doa, terlibat dalam berbagai aneka pelayanan, tetapi masih dikuasai oleh kejahatan dan hawa nafsu. Kita coba melihat juga realitas hidup kita saat ini. Bagaimana melalui surat kabar, televisi, internet, sosial media, kita menyaksikan begitu banyak berita yang mengerikan, yang menimbulkan perpecahan dan kejahatan. Kita harus menyadari bahwa kejahatan itu sungguh-sungguh ada. Kejahatan itu merusak jiwa kita, merusak hidup kita. Namun, hal ini hanya dapat terjadi jika kita mengizinkan atau membiarkannya masuk dan menguasai hati kita, serta mengatur tindakan-tindakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Kejahatan yang kita biarkan masuk dalam hati kita bisa merusak keindahan hidup yang Tuhan tempatkan dalam diri setiap kita. Tetapi jika kita memberi ruang untuk rahmat Allah, memelihara dan menguatkan rahmat itu dalam hati kita, maka yang terbentuk dalam hati kita adalah kemurnian dan ketulusan. Dan jika itu terjadi, maka hidup kita menjadi sumber yang mengalirkan pikiran-pikiran baik, sumber yang mengalirkan perkataan-perkataan yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk hidup bersama Allah, untuk tinggal bersamanya, dan semua ini membantu kita, mengarahkan kita kepada kekudusan hidup. Inilah panggilan universal kita. Maka mari kita buka lebar-lebar pintu hati kita, membiarkan rahmat Allah berkarya di dalamnya, dan kita menutup rapat-rapat pintu hati kita untuk setiap kejahatan, untuk apa saja yang datang dari luar dan ingin menodai hidup kita, dan untuk apa saja yang akan keluar dari dalam diri kita yang menjerumuskan kita dalam kejahatan. Terima kasih kepada Suster Maria Sofia PRR yang telah membawakan renungan kita hari ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur